Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi Satrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ita. Pak, maaf nih, siang-siang repoti nih. Puasa-puasa. Oh, Baik, Pak Edi Satrianto ini adalah Wakil Direktur di PENS ya, Pak ya? ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, PENS itu apa, kemudian tentang PENS, Pak, prestasinya atau apa, kegiatan sehari-hari di PENS itu, Pak, mungkin ke masyarakat umum. Baik, Mbak Istas, terima kasih. Perkenalkan, saya Edi Satrianto. Kebetulan saat ini diberi tugas sama Pak Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, sebagai Wakil Direktur Kerjasama dan Informasi. PENS salah satu pendidikan vokasi, perguruan tinggi vokasi. Alhamdulillah saat ini menjadi perguruan tinggi vokasi terbaik, Pak Istas. Se-Indonesia atau se-Jawa Timur, Pak? Se-Indonesia, Alhamdulillah. Sudah sejak 2015 sampai sekarang kita tetap pertahankan dengan kualitas yang kita tingkatkan secara terus-menerus. Kebetulan PEN salah satu pendidikan vokasi yang dulunya disupport oleh JICA, oleh Jepang untuk pengembangan infrastruktur baik gedung, peralatan laboratorium maupun dosen-dosen di training ke Jepang untuk proses pembelajaran untuk sebagai dosen, ya, sehingga kita memang dididik oleh banyak expert dari Jepang, ya, sehingga setting dari laboratorium kita itu ya tidak jauh beda dengan kampus di Jepang. Kalau Pak Itas sering ke Jepang, ya PEN ini saya kira kampusnya orang Jepang di Indonesia. Sudah di Surabaya. Oh iya, kampusnya orang Jepang di Indonesia. Iya. Ya, kemudian kami ini kan pendidikan vokasi, Pak Itas, sehingga salah satunya adalah kami berupaya selalu berkontribusi untuk mengembangkan inovasi-inovasi teknologi, Pak. Ya, khususnya untuk bisa diterapkan, digunakan oleh banyak industri maupun oleh masyarakat, ya. Jadi riset penelitian kami itu fokus dalam pengembangan produk inovasi teknologi. Salah satu yang sudah kita pakai di industri dalam bidang robot, ya, khususnya PEN. PEN itu kan dulunya banyak dikenal di media itu tentang robotnya, ya. Iya, tadi saya mau sampaikan itu. Pak, masyarakat itu taunya PEN, bukan PEN ya dulu, Poltek. Masyarakat taunya Poltek itu jagoan robot, Pak. Iya. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan kalau kita lombakan kan pernah dapat juara dunia, pernah dapat muri, itu sudah biasa, Pak, kita. Sehingga yang jadi PR kita ini bagaimana kita mengembangkan robot untuk bisa membantu industri, ya. Apalagi dalam kondisi UMR di Indonesia yang makin meningkat, khususnya di Jawa Timur. Ini banyak industri yang mestinya harus melakukan transformasi teknologinya, ya. Iya. Bisa dilakukan oleh robot yang mestinya tidak padat karya, yang tidak berisiko terhadap pengangguran yang terlalu banyak. Kita akan support. Kemarin kita beberapa tahun lalu kita sudah mengembangkan robot EGV, ya. Kita beri nama Primo, Pen Robot Intelligent Mover, ya, Primo PENS. Apa itu, Pak? Fungsinya robotnya apa, Pak? Itu yang robot mobile, robot yang ngangkut muatan material seberat 1,3 ton. Ya, cocok untuk ngangkut material-material hasil produksi di industri. Hasil produksi di industri itu kan kebanyakan didorong, ya, pakai gerobak gitu, ya. Atau dari stasiun ke stasiun lain dalam perpindahan material itu juga biasanya didorong oleh tenaga manusia. Ini kita otomasi pakai Primo, Pen Robot Intelligent Mover, yang ada sistem cerdasnya. Kalau ada obstacle, ada halangan, dia akan berhenti otomatis. Kemudian pada stasiun tertentu dia akan berhenti karena harus digunakan materialnya oleh operator-operator lain di industri yang stasiunnya bersambungan itu. Juga kita
Saat ini juga mengembangkan alat transformasi ini Pak, kendaraan listrik ya, sepeda ongkel listrik ya. Kita bersama dengan PT Polygon ya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching produk kita sepeda ongkel listrik. Jadi kalau di luar negeri Pak, mungkin Pak Itas yang di daerah Eropa, Prancis dan sebagainya itu kendaraan kan banyak dari sepeda ya. Ya sepedanya itu digenjot dengan kecepatan tertentu, dia akan memeringankan genjotannya itu sehingga dia tidak capek ya. Dengan misalkan dataran yang tidak rata, dia akan bisa mempermudah dia tenaga itu bisa jadi lebih ringan ya. Nah, itu yang kita kembangkan dengan Polygon. Kita ya jujur Pak, kita tidak pakai riset mulai dari nol, kita pakai jurus ATM, amati tiru modifikasi. Wah, itu yang cocok dengan zaman sekarang Pak. Itu kalau nggak pakai gitu, kalau ada bencana seperti COVID ini kemudian nggak siap masih riset dulu ya, mungkin akan ketinggalan Pak ya. Lama. Betul. Ya, jadi kita dari produk China, dari produk Eropa kita bongkar, lalu kita tambah fitur baru. Nah, itu kan bisa kita sesuaikan dengan market yang saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat. Iya, dibutuhkan masyarakat ya, Pak. Kita lakukan engineering lah. Iya, soalnya saya baca di berita itu katanya di mana gitu loh. Ini gara-gara COVID ini jangan sampai ilmuwan-ilmuwan itu diuji. Bener nggak sih risetnya itu ada bisa mengatasi bencana ini nggak sih? Maksudnya begitu Pak. Akhirnya butuh yang real gitu Pak ya. Betul. Jadi saat ini kami juga mengembangkan beberapa ini Pak Itas, produk-produk inovasi yang memang inline dengan COVID-19 ini ya. Oke, itu nanti dulu Pak. Ini saya mau wawancara dulu tentang siapa Pak Edi Satrianto, Dr. Edi Satrianto ini siapa? Pak, kalau boleh tahu Pak, jenengan itu kan Wakil Direktur 4 Pak ya? Ya, kerjasama. Nah, itu tugasnya apa Pak? Job desk-nya WR4 itu apa di PENS Pak? Jenengan itu sudah melakukan apa saja, prestasinya apa Pak di WR4 itu Pak? Kalau yang jelas ya, kami ini tugasnya barang yang belum ada wujudnya harus diwujudkan. Barang goib maksudnya? Kira nyata. Ya. Maksudnya gimana itu Pak? Maksudnya gini, kami harus mengembangkan sesuatu yang belum ada sebetulnya ya. Membangun sesuatu yang belum ada menjadi ada, itu salah satu tugas penting. Contoh mengembangkan produk inovasi, kan belum ada menjadi ada. Mengembangkan kerjasama dengan industri, belum ada kerjasamanya kita kembangkan. Jadi tupoksi kami banyak Pak, salah satunya berhubungan dengan pengembangan produk inovasi, teknologi yang berbasis industri dan kebutuhan masyarakat. Kemudian kami juga mengembangkan tentang kerjasama internasional, tapi kebanyakan kami punya kerjasama yang banyak di Jepang ya. Hampir sekitar 19 perguruan tinggi di Jepang ya. Kemudian juga kita punya tugas berhubungan dengan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang training dan sertifikasi. Kami juga punya tugas mengembangkan startup bisnis Pak. Nah, pengembangan inovasi teknologi startup bisnis, inkubator bisnis yang kita bernama Penscape Venture. Artinya tadi yang produk-produk tadi itu memang job desk-nya jenengan Pak ya, yang Bapak ceritakan di awal tadi tentang PENS, tentang inovasi itu bidangnya jenengan ya, artinya itu job desk-nya dari Wakil Direktur 4 ya berarti ya? Jadi gini, di tempat kami itu ada namanya Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, itu kan TKT-nya kebanyakan sampai 7 Pak. TKT itu, tahu Pak ya TKT? Tahu, ya, mungkin dijelaskan masyarakat mungkin. Ya, TKT tingkat kesiapan teknologi, itu paling banter kan prototipe ya, 6 sampai 7. Nah, yang menyelesaikan di tempat kami itu ya di bidang kerjasama, kita lanjutkan supaya produknya itu dituntaskan sampai level 9 ya. Level 9. Makanya kita buat namanya juga inkubator bisnis, tujuannya adalah mensinergikan dengan pusat penelitian dan pengabdian masyarakat untuk bisa kita lanjutkan, kita tuntaskan sampai selesai. Jadi kita tidak cukup banyak kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas.
Harus ada kerja tuntas, Pak. Ya. Kerja tuntas ya, dilanjutkan Pak ya. Oke, baik Pak. Baik Pak, ini sebelum saya lanjut Pak, mungkin HP-nya bisa ditaruh saja Pak supaya nggak goyang-goyang, ini dari sini kelihatan goyang-goyang. Ini mana? Nah, sip, bagus Pak. Oke. Nah Pak, ini Pak, kita langsung masuk ke topik utama Pak. Jadi tentang COVID Pak. COVID ini kan seharusnya yang berperan untuk melawan COVID itu bukan dokter saja Pak, kedokteran, bukan perawat, bukan dokter, bukan orang-orang jurusan kesehatan, Pak. Tapi semua ilmu pengetahuan kan harusnya berpartisipasi. Misalnya dari orang teknik, dari orang sosial juga harusnya berpartisipasi semua. Nah, ini wawancara kali ini saya ingin mengetahui perannya PENS, Pak. PENS ini punya peran apa terhadap COVID ini? Mungkin masyarakat ada yang belum tahu bahwa PENS itu sudah melakukan apa dan sampai mana. Terus efek nggak? Jangan sampai atau pernah mengalami membuat sesuatu ternyata ternyata ini salah, nggak ngefek ternyata, ya udah nggak jadi, bikin lagi yang baru apa. Artinya saya ingin tahu PENS ini apa perannya dalam membantu pemerintah mengatasi agar COVID ini menularnya tidak banyak, atau agar yang meninggal tidak banyak, atau bagaimana Pak? Silakan, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya Pak, terima kasih. Dari hal yang kecil kami lakukan Pak. Dulu pada saat orang tua kita ITS juga bikin desinfektan, mesin desinfektan kita juga buat ya. Bahkan sampai 3 bilik terintegrasi, bukan 1 bilik. Tujuannya dulu kita bangun supaya kita pasang di beberapa industri atau kita taruh di sekolahan, yang mana antriannya supaya tidak padat, kita buat langsung 3 pintu. Tapi ternyata ya alhamdulillah ini ada edaran dari Kemenkes bahwa mesin desinfektan itu katanya tidak dianjurkan ya. Akhirnya ya kita stop. Itu salah satu contoh karena kita terlalu cepat merespon COVID-19. Ya, tapi kan cepat itu kan baik Pak. Lebih baik cepat, tapi daripada terlambat kan Pak ya. Iya. Kemudian akhirnya kita buatlah beberapa yang simple tapi sangat dibutuhkan oleh semua orang, yaitu apa? Di rumah saja, kalau keluar pakai masker. Nah, akhirnya saya buat masker, Pak. Kita punya pusat unggulan teknologi, mesin-mesinnya bisa dipakai untuk produksi masker. Saya buat masker yang saya kasih ada pennya, tak kasihkan gratis, Pak. Bahannya apa, Pak? Bahannya apa, Pak? Bahannya ini dari kain scuba, dari kain APD gitu ya. Yang memang kita tes pakai air, kita kasih api, dia tidak tembus, berarti kan sangat filternya cukup lah untuk memenuhi menghambat kalau ada penyebaran virus itu. Sudah diberikan kemana saja Pak itu? Masker-maskernya itu? Ada rumah sakit, ada puskesmas, juga masyarakat sekitar. Ya, kemudian juga ada dosen karyawan. Maunya itu pada saat persiapan mahasiswa WFH selesai masuk ke kampus, tak kasih masker semua gitu Pak, tak kasih merek pen. Persiapan itu ternyata ya masih perpanjangan ya, kondisi tidak memungkinkan. Kita prioritaskan ada beberapa ada rumah sakit, ada takmir masjid, ya minta ya kita kasih ya. Kalau tapi kita produksi, kita kasih gratis ya. Kemudian ini yang paling gampang, yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, semua butuh kan ya. Rumah sakit butuh, masyarakat umum butuh. Ya, yang itu artinya sangat kita prioritaskan ya. Mesinnya juga kita punya 3 mesin untuk bisa produksi itu. Itu mesinnya produksinya satu jam berapa berapa masker Pak? Atau satu masker berapa menit Pak butuh waktunya? Soalnya saya lihat di WA grup teman itu bikin ini Pak, bikin tutup wajah itu butuh waktu 1 kali cetak pakai printer 1 jam 20 menit satu aja, kan lama kan Pak? Nah kalau masker Bapak ini kalau tidak salah kita 1 hari ya, 1 hari 8 jam ya, bisa bikin sekitar 300 masker. Iya.
Jadi Yang ngerjakan mahasiswa, yang ngerjakan mahasiswa atau pegawai, Pak? Mahasiswa atau pegawai yang mengerjakan, Pak? teknisi kami. Oh, teknisi. Masa teknisnya lagi ada yang pulang kampung sehingga terbatas kondisinya. Jadi setaknya bukan mulai pagi, kadang masuknya jam berapa nggak tahu. Pokoknya lapor satu hari kita rata-rata ya bisa sampai 300-600 Pak, tergantung mesinnya dipakai. Misalkan kalau dipakai lebih dari satu bisa dikalikan. Loh, Pak, Ya. mesinnya itu buat sendiri atau beli atau apa karoseri? Mesin laser cutting itu loh, Pak. Mesin laser cutting. Umum ya. Artinya mesin umum ya, bukan yang khusus ya. Bukan laser cutting yang dimensinya besar untuk kain, untuk kayu, akrilik, sembarang itu bisa. Termasuk kita juga punya mesin yang untuk besi, laser cutting besi. Oke, artinya mesin umum ya, Pak. Nyetingnya nggak lama, Pak? Nyeting untuk supaya berfungsi sebagai pembuat masker itu nggak lama nyetingnya, Pak? Oh, enggak, Pak. Kita hanya desain awal, kita cocokkan, kita buat model yang misalkan untuk yang orang dewasa, anak muda, itu kan ukurannya beda-beda, Pak ya. Sehingga kita sesuaikan ukurannya, pakai ukuran yang standar atau yang lebih kecil, lalu kita desain, lalu kita cetak langsung, Pak. Cetak sekian. Yang lama itu justru memberikan labelnya pen itu lama. Iya. Kalau motongnya cepat. Ya. Cepat, iya. Apalagi bungkusinya, Pak ya, masukin plastiknya itu, Pak. Enggak, kita enggak bungkusi, kita langsung packing satu paket. Satu paket. Kita. Terus produk lainnya, Pak? Kita juga bikin mesin ventilator, Pak. Ya. Ventilator itu apa, Pak? Ventilator untuk ini loh, Pak, pernapasan kan sangat banyak pasien-pasien COVID itu kesulitan bernapas ya. Intinya kan kesulitan bernapas, ya kan? Kalau pernapasannya sangat akut ya, sangat berat, nah itu biasanya ya harus dibutuhkan oleh alat ventilator udara. Ya, oksigen gitu ya. Oksigen. Ya. Bagaimana supaya pernapasannya bisa dibantu ya. Saat ini kami sudah mengembangkan Pak, suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Mungkin agak maju dikit. Oh ya. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Sudah, Pak? Oke. Lancar. Ya. Suara? Ya, apa Pak tadi ventilator itu apa fungsinya, Pak? Ventilator? Ya, jadi putus-putus lagi, Pak. Putus-putus lagi. Putus-putus. ventilator itu untuk membantu pernapasan. Putus, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Putus. Putus-putus. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Belum. Jelas. Putus lagi. Jackson. Oke, jelas. Jelas. Pak, videonya hilang, Pak, videonya. Jelas. Ya, jelas. Videonya? Videonya, Pak. Ya, oke. Di horizontal kan, Pak? Sip. Gimana, Pak? Jelas. Sekarang jelas. Iya, Pak. Jadi dijelaskan lagi dari awal ventilator. Kenapa bikin ventilator? Kenapa, Pak? Alasannya apa, Pak? Ini kebetulan banyak saya request dari beberapa teman ya yang memang fokus dalam pengembangan alat medical ya. Teman saya yang mengembangkan yang memang produksi masker standar medis yang warna hijau itu juga minta tolong bisa dibuatkan alat ventilator ya. Kemudian ada teman dari Jakarta, tolong dibuatkan. Yang minta itu rumah sakit, rumah sakit di Jakarta khususnya itu sangat kekurangan alat ventilator. Jadi pasien COVID itu terjadi banyak kegagalan. Oke. Pak, putus-putus lagi, Pak. Putus-putus lagi, Pak. Halo, Pak. Sudah?
Sekarang sudah, tadi putus-putus. Ya. Pak, itu yang minta itu perusahaan atau organisasi atau langsung rumah sakit, Pak, yang minta ke fans? Ventilator itu? Yang minta ke kami itu kebetulan perusahaan. Karena perusahaan itu ya berdasarkan permintaan rumah sakit, dia tidak punya solusi. Karena ventilator ini kebanyakan ini Pak, apa namanya, impor dari luar. Ya. Nah, sedangkan di Indonesia kan belum ada perusahaan yang mengembangkan ventilator. Makanya beberapa perguruan tinggi, ya, kemarin ada yang dengan ITB, UI, dengan Pindad, PT Pindad bikin ventilator. Nah, sekarang kami juga bikin ventilator karena sebetulnya kan mau kita uji. Nanti setelah ini kami akan uji Pak ke RSI Jember, Pak. Nanti saya mohon bantuannya Pak. Kita kerjasama dengan Nusa juga supaya alat ini harus diuji, ya. Karena nanti alat ini sangat dibutuhkan, Pak. Meskipun COVID sudah selesai, kalau untuk orang apa namanya, pernapasan itu kan bisa paru-paru, bisa asma, ya, banyak sekali. Dan COVID itu resiko utamanya sebetulnya ke arah pernapasan, Pak. Sehingga kami siapkan pengembangan ini kita jadikan prioritas. Ya, kita sudah mengembangkan 1 unit ventilator dengan sentrifugal kompresor, ya. Ya, jadi kita desain dulu sentrifugal kompresornya itu pakai 3D printing, kita bikin sendiri, ya. Lalu sudah kita uji, Pak. Tapi ini ventilator yang model sentrifugal kompresor ini untuk pasien yang tidak gawat, ya. Tidak gawat di pernapasan, ya. Kalau sesaknya hanya ternganga, sesaknya tidak sampai gagal pernapasan, tidak masuk UGD yang kondisi darurat gitu, ini layak. Karena ini kemarin teman saya sudah menguji, dites saat teman saya ini sesak gara-gara, bukan sesak, pilek gara-gara alergi, Pak. Alergi, dan dicoba pakai ventilator kita ini, sentrifugal ini, rasanya sudah lega, lancar, ya, dalam waktu 5 menit. Jadi, pengertian teknik sentrifugal itu gimana, Pak? Bedanya apa dengan teknik-teknik yang dipakai oleh ventilator yang lain, Pak? Biasanya kan kita pakai kompresor seperti ini, pompa bahan atau apa itu, ya. Ya, itu kan suaranya bising, Pak. Suaranya bising, tekanan tinggi. Kalau ini kan tekanannya nggak tinggi, ya. Harapannya tidak mengganggu pasien juga, ya. Kalau tekanan tinggi, padahal kita tidak butuh tekanan oksigen yang tinggi. Kalau terlalu tinggi bisa menekan paru-paru, dan paru-parunya ini malah bisa beresiko menurut analisa kita sih, sementara dari beberapa referensi. Sehingga kalau kondisinya tidak gawat darurat, dalam kutip tidak berisiko terhadap gagal pernapasan, kita pakai yang model sentrifugal. Ya, yang sentrifugal itu, supaya lebih nyaman, lebih tenang, ya, lebih sejuk gitu, ya, tidak terganggu suara yang bising. Iya. Pak, bagian tersulit dalam membuat ventilator itu apanya, Pak? Mungkin pompanya atau apanya, Pak? Bagian yang paling sulit yang membuat ventilator itu susah dibuat tuh teknik apa? Bagian apanya gitu, Mas? Ya, ini Pak, mengatur flow oksigennya dengan sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan oleh pasien itu, ya. Jadi kalau bisa kan jangan di manual, dirubah-rubah manual. Nanti kalau terlalu banyak setting pointnya yang dirubah-ubah gini, maka butuh orang ahli khusus operator dalam mengembangkan ventilator itu. Dalam mengoperasikan yang berarti otomatis ya? Yang bisa sesimpel mungkin, Pak. Setelah kita beri standar itu bisa adaptif gitu ya. Maksudnya nanti kita rencana menyesuaikan dengan beban dari pernapasan, dari paru-paru dan sebagainya. Ini kita yang harus kita ukur. Ya, yang kalau komponennya, Pak, kalau komponennya susah nggak, Pak? Apa alat-alat untuk bikin ventilator tuh belinya susah nggak? Didapat susah nggak, Pak? Nah, ini kebetulan kan ini lagi kondisi WFH ini, ya, kita beli lewat toko Topet, ya, belanja lewat Topet online.
3 hari baru nyampe, ini kendala juga. Apa Ya, coba yang beberapa harus dibeli, Pak? sensor-sensor ada beberapa sensor-sensor yang ada berapa ya sensornya? Banyak, Pak. Itu yang harus kita belanjakan dari Topet karena di tempat mungkin ya kurang butuh waktu ya kita mencari yang cocok. Di Topet di online kan banyak ya. Itu ya, Pak. ventilator tuh kok perlu sensor, Pak? Sensor apa saja, Pak, yang diperlukan dalam ventilator, Pak? Yang jelas ini, Pak, berhubungan dengan sensor tekanan ya. Tekanan sirkulasi. Ya, seberapa kuat yang harus kita berikan ke pernapas untuk membantu pernapasan itu. Termasuk juga kecepatannya ya, kecepatannya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan irama pernapasan setiap pasien kan bisa berbeda ya. Termasuk nanti berhubungan volumenya ya, jika perlu diatur juga. Nanti kita juga kontrol kompresornya supaya kontrol kompresor ini tidak ngawur keluarnya. Kalau terlalu konstan kan berisiko ya. Padahal dia bisa jadi kan makin ringan dikasih dengan tekanan yang tinggi kan berisiko ya. Oh iya. Yang jelas bahkan ini tim kami, Pak, secara detail saya sendiri sebetulnya saya jujur ya. Kita hanya tugas kami, saya ya sebagai bidang kerjasama itu mencari kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri, rumah sakit dan sebagainya. Lalu kita bentuk tim. Ya, kalau secara detail teknisnya ya bagaimana tim kerjanya. Jadi Pak, selama membuat prototipe ini masih pakai dana internalnya PENS, Pak ya? Belum dari perusahaan, Pak ya? Oh iya, Pak. Kami memang punya anggaran pengembangan produk inovasi, Pak, selain PT. Baik. Jadi kalau penelitian itu kan berbasis proposal, Pak. Ya. Ada proposal itu harus berbasis referensi, jurnal, referensi ini. Kalau inovasi itu, Pak, bisa berbasis marketable, bisa berbasis kebutuhan. Iya, itu bedanya ya. Iya, langsung. Tanpa ada referensi, nggak perlu. Iya, benar, Pak. Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Ini kalau masyarakat ingin ikut berpartisipasi dalam melawan COVID melalui PENS, itu bentuknya apa, Pak? Bentuknya uang atau bentuknya apa? Kalau mereka mau partisipasinya lewat PEN dalam ingin melawan COVID ini, Pak? Ya, salah satunya bisa ini, Pak, berkontribusi untuk membantu pengembangan produk itu ya. Misalkan tadi masker, kemarin saya tawarkan ke beberapa teman, silakan materialnya diganti, ya, sama ongkos biaya pekerja kami kalau lembur kasih makan silakan. Tapi untuk yang lainnya, biaya listrik dan sebagainya, biaya mesin dan sebagainya, memang kita support dari institusi. Tapi nanti tidak boleh dijual, harus diberikan ke masyarakat ya, yang membutuhkan sosial. Sedangkan yang ventilator ini kan memang tujuannya untuk menyelesaikan di banyak kondisi di rumah sakit. Maka nanti harapannya ada industri yang mensupport kita untuk mengembangkan ventilator ini sampai siap digunakan. Kalau bisa ya ada SNI-nya yang ada tidaknya diuji di rumah sakit, tetapi kalau bisa sampai ada izin untuk penggunaan ya, untuk penggunaan customer, supaya apa? Supaya ada industrinya nanti yang bisa memproduksi. Kami sudah sounding beberapa industri. Kalau ini nanti cocok dengan kebutuhan yang ada, ya kita kan bikin ventilator ini ada 2 model untuk orang yang kondisinya tidak terlalu gawat, yang tidak berisiko tinggi, dengan yang berisiko tinggi. Ya, karena orangnya akan beda nih. Kalau risiko tinggi itu kan biasanya ada selang yang dimasukkan di tenggorokan, Pak, kita. Nah, itu ya.
sehingga sampai masuk di tenggorokan itu sehingga untuk bisa membantu pernapasan di paru-parunya itu. Tapi kalau yang sekedar pernapasannya ya nggak terlalu berisiko gagal pernapasan, ya kita nanti pakai yang sentrifugal itu. Nah ini nanti harapannya sudah terintegrasi dengan respirator masker. Kita bikin respirator masker yang kita integrasikan dengan ventilator ini. Ya kita buat ventilator portable lah istilahnya. Ya, ventilator portable. Ya, yang bisa dengan mudah, yang sentrifugal ini yang modelnya portable ya, yang tidak perlu pakai kompresor yang tekanan seperti pompa ban kendaraan itu kan nggak mungkin dia dibawa kemana-mana, ya harus stay di situ ya. Kalau yang sentrifugal ini yang kita bisa bawa karena memang kita bisa taruh misalkan di tas atau kita jinjing, maskernya kita hubungkan selangnya dengan alat respirator kita. Ini saya kira lebih cocok. Tidak semua orang itu pernapasan gagal pernapasan, ada level-levelnya. Nah, level-level inilah yang kita garap. Nah, harapannya nanti masyarakat ikut berkontribusi dalam mass production itu, Pak. Industri ya khususnya. Nah, supaya kita tidak tergantung dari produk import ya, khususnya alat-alat medical itu kan kebanyakan dari negara lain ya. Kalau Indonesia menyiapkan sendiri bisa siap, kebutuhan seberapapun bisa kita percepat proses produksinya karena memang kita sendiri yang sudah memproduksi. Itu Pak. Oke. Pak, kira-kira terakhir ini, tadi sudah terakhir lagi Pak. Yang sampai sekarang, posisi sekarang kan sudah jadi ya Pak E1, itu sampai akhirnya bisa didistribusikan ke, istilahnya bisa langsung dipakai rumah sakit itu, apakah perlu nunggu izin atau tanpa izin bisa disebarkan langsung, atau bagaimana Pak prosesnya sampai akhirnya terpakai gitu? Kalau yang model sentrifugal ya, ventilator yang sentrifugal yang tidak berat itu untuk pernapasan, tidak sampai gagal pernapasan, itu mungkin ya Pak ya, kita perlu hanya uji di rumah sakit ya, kemudian beberapa ahli, misalkan dokter paru atau perawat ya yang menangani pernapasan itu bisa merekomendasikan bahwa ventilator model sentrifugal ini cocok, bisa membantu untuk pernapasan jenis level ini. Saya kira tidak masalah ya, karena orangnya masih bisa, kondisinya bisa tidak sadar ya. Kalau yang model ventilator yang pakai kompresor yang tidak portable yang besar itu ya mestinya kita juga khawatir karena itu resiko, malah kan ini karena ada referensi di tempat lain COVID banyak yang meninggal gara-gara alat ventilator. Itu ada Pak. Itu justru yang pakai ventilator itu banyak yang meninggal konon. Dan makanya kami juga harus berhati-hati. Minimum kami harus uji di rumah sakit. Ya kebetulan kami sudah punya kerjasama dengan RSI Surabaya. Nanti kemudian kedua ya kalau yang model yang tidak sentrifugal itu ya mestinya harus ada izinnya ya, ada izin produksi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan gitu ya. Mungkin ya ada SNI-nya termasuk. Ya, ada prosesnya. Iya. Karena ini resikonya nanti yang membuat siapa nanti ujung-ujungnya yang bermasalah. Iya. Medical elektronik ini nggak gampang, Pak. Nggak gampang, iya. Benar. Harus. Kami dulu pernah bikin alat inkubator bayi, ya, yang cukup canggih menurut saya, dan itu harganya jauh lebih murah dibandingkan produk yang di luar. 125 kalau di luar kami bisa sampai jual 25 juta, dan fiturnya lebih canggih. Tapi begitu kita launching, kita sudah punya partner industri. Kesulitannya apa? Regulasi untuk bisa produksi. Nggak gampang. Ternyata butuh panjang, dan kami sendiri tidak hanya berani bikin produk, tapi kalau ada apa-apa nanti siapa yang berisiko? Nah, iya. Benar Pak. Siapa yang menang? Iya. Iya Pak. Pertanyaannya, kenapa? Makanya kita kalau bikin alat medical elektronik itu kita
bikin beberapa model supaya yang tidak resiko tetap bisa menggunakan, bisa merasakan, bisa membantu. Tapi yang resiko besar juga tidak berani menantang resiko itu. Iya. Iya Pak, ini pertanyaannya sudah habis dan durasinya juga sudah cukup ini. Terima kasih banyak atas informasi yang penting untuk masyarakat ini Pak Edi tentang PENS. Saya ucapkan terima kasih Pak Edi. Kita akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.